Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Labibkans TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai FOMO ya. Dimana FOMO ini ya di dalam dunia kripto maupun dunia saham ya, itu sering sekali kita dengar yang namanya FOMO. Dan banyak sekali para trader maupun para analisa kripto maupun saham ya berbeda pendapat mengenai FOMO ini, dan banyak berasumsi bahwa FOMO itu ya menjerumuskan para trader ataupun pemain saham ya, sehingga dengan FOMO yang berkembang ya mengakibatkan orang mengalami kerugian ya yang sangat dalam atau yang besar ya, sehingga FOMO ini ya diasumsikan bahwa tindakan jelek, tindakan yang akan merugikan para trader baik yang bermain di saham maupun di cryptocurrency. Tetapi dalam faktanya ya, FOMO itu tidak bisa di-justice sedemikian, bahwa belum tentu yang namanya FOMO itu selalu berdampak negatif, bahkan justru ada yang berdampak positif. Tergantung kita menyikapi ya FOMO tersebut. Kalau kita menilai bahwa FOMO itu selalu berdampak negatif ya, berapa banyak orang-orang yang kaya mendadak yang menjadi sultan mendadak akibat FOMO ya. Artinya FOMO itu didefinisikan ya tidak bisa di-justice dengan negatif ya teman ya. Artinya FOMO ya mempunyai arti yang universal, mempunyai arti yang luas. Tinggal kita menyikapi atau mendefinisikan arti FOMO ya, sehingga kita bisa memberikan maksud atau arti dari FOMO tersebut, yaitu menggiring orang untuk membeli kripto atau saham ya, sehingga bisa mengakibatkan orang mengalami kerugian besar. Itu yang digadang-gadangkan yang tersebar maksud dan arti FOMO, padahal tidak sedemikian teman-teman ya. Mengapa saya katakan bahwa FOMO itu ada dampak positif dan ada dampak negatif? Dari dampak positif ya teman-teman, sebagai contoh saya beri ini contoh yang realita ya, yang sering terjadi dalam dunia kripto maupun saham. Pada waktu ya 2021 itu ya, di saat ini di saat gangguan anak-anak ya teman ya, di saat 2021 ya, pada waktu Shiba Inu ya jalan di tempat, tidak ada pergerakan sebelum listing di Binance teman-teman ya. Pada waktu Shiba Inu belum listing di Binance ya, pada waktu belum listing di Binance, Shiba Inu jalan di tempat teman-teman ya, jalan di tempat, tidak ada pergerakan sama sekali. Bahkan puder-puder sangat bermunculan mengatakan bahwa Shiba Inu scam, rug pull, Shiba Inu ya kabur developernya. Buat apa diperdagangkan? Koin nggak jelas ya, tidak ada pergerakan, sudah 4 bulan tidak ada pergerakan. Koin ini akan rug pull, fix. Sehingga banyak yang tergoda, termakan dengan isu puder, mereka menjual asetnya. Ada yang saat sangkut dalam ya rugi, dan ada yang belum untung ya, dan ada juga yang ragu untuk membeli token tersebut. Ketika token itu bergerak ya, mulai dari stagnan berubah menjadi tren naik, apalagi dia sudah disebarkan dengan isu atau rumor yang beredar bahwa dia akan listing di Binance, sehingga step by step token ini mulai naik ya, tren naik. Begitu sudah menjelang detik-detik listing di Binance ya, token ini bermuncullah FOMO bahwa token ini akan listing di Binance, harga akan to the moon. Dan ini banyak juga para pendapat yang ragu dengan berita ini, apakah ini hanya sebagai FOMO yang akan membuat kita terjerumus untuk membeli token ini,
sehingga kita bisa sangkut atau token akan berakibat rug pull, menimbulkan kita kerugian besar dalam berinvestasi. Ada yang ragu dan ada yang yakin. Nah, yang yakin kemakan sama FOMO, ya, mereka beli. Ada yang gambling, beli dalam skala besar, ada yang skala kecil, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Dan ada juga yang kemakan puder nggak beli, justru dia diabaikan sajalah. Itu hanya FOMO. FOMO itu tahu sendiri lah, yang nama FOMO itu selalu membuat orang rugi, membuat orang hancur. Begitu kenyataannya PIX, Shiba Inu listing di Binance, harga to the moon gila-gilaan. Banyak sekali pada waktu itu mahasiswa yang modal 500.000 beli jadi 1 miliar. Yang beli 500.000 jadi 500 juta. Yang beli 1 juta bisa jadi 3 miliar, tergantung posisi dia masuk. Posisi harga dia beli pada waktu itu. Banyak sekali yang menjadi sultan-sultan mendadak akibat Shiba Inu pada tahun 2021 di saat dia listing di Binance, ya. Maka token ini berjaya lah sampai sekarang, Shiba Inu seperti sekarang ini. Artinya, FOMO itu tidak bisa diasumsikan bahwa setiap FOMO itu negatif, tergantung kita menyikapinya, ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mendengar orang mengatakan itu FOMO, jangan FOMO. Kalau saya tidak menyikap dengan negatif. Tentunya kita dalam menyikapi FOMO, teman-teman, kita tidak serta-merta langsung mengikuti apa yang dipomokan oleh orang mengenai token atau saham tersebut. Justru kita harus melakukan riset. Setelah mendapatkan FOMO itu kita riset dulu data. Kita analisa dulu kripto ini apa benar. Dia akan listing di Binance. Kita cek di Twitter ya informasinya. Ya, sudah tuh pergerakan paus-paus yang masuk membeli bisa memompa harga ini ya. Itu. Data dia apakah memang benar dia akan listing di Binance memenuhi syarat dari segi holder, supply ya, sirkulasi yang sudah beredar, token yang sudah di-burn, yang sudah dibakar ya, komunitasnya bagaimana, solidkah. Tentunya kita menganalisa dulu, analisis ya, melakukan analisis. Baru kita melakukan tindakan, memutuskan untuk membeli suatu kripto ataupun saham. Ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, setiap FOMO itu belum bisa dikatakan negatif. Dan tergantung kita menyikapinya. Bisa FOMO itu menjadi positif ya, dan bisa juga menjadi negatif, tergantung kita. Makanya setiap kita mendapatkan FOMO, kita tidak serta-merta untuk menelan bulat-bulat, justru kita harus melakukan analisis terlebih dahulu atau melakukan riset, analisa ya, suatu kripto yang akan kita beli. Setelah itu baru kita melakukan eksekusi ya. Sehingga FOMO tersebut jika terjadi benar apa yang dipomokan tadi menjadi kenyataan, maka kita akan menjadi sultan atau kaya mendadak ya teman-teman ya. Nah, jika kita salah dalam analisa atau mendapatkan berita FOMO tadi tanpa melakukan analisis dan riset terlebih dahulu, maka itulah yang akan menjerumuskan kita ya. Seperti contoh, ada koin apa tuh namanya, sudah saya upload di konten saya tapi saya lupa namanya. Itu sudah saya bahas di dalam koin itu ya. Koin itu pumpnya 3000%. Jadi ada subscriber saya bertanya, "Bang, itu koin terbang gila banget, Bang." Memang, oke. Tolong Bang di-review. Oke, saya review. Saya review tapi saya analisa datanya, baru saya paparkan bahwa token itu ya, terbang 3000% itu bukan nyata, bukan secara organik. Sebab apa? Saya paparkan itu. Dia 3000% pump, sementara transaksi dia cuma 8 juta volume transaksi. Bagaimana itu mau dikatakan secara organik? Ini justru mencari korban sangkut. Ketika kita masuk ya, kita bisa beli tapi nggak bisa jual, nggak bisa di swap. Kita bisa beli nggak bisa jual. Artinya bisa masuk nggak bisa keluar. Artinya terkurung kita teman-teman. Masuk jebakan, ya kan? Masuk jebakan, bisa masuk nggak bisa keluar. Bisa beli nggak bisa jual. Itu termasuk jebakan para developer nakal, yaitu para scammer, ya, para penipu dunia kripto. Makanya dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, ya, menetapkan secara ketat untuk perdagangan cryptocurrency dari segi regulasinya yang saya upload konten saya tadi, itu untuk melindungi hak konsumen agar hak-hak kita tidak dimanfaatkan oleh para developer scammer sebenarnya ya. Itu bagus misi Joe Biden itu ya, Presiden Amerika Serikat itu ya. Artinya melindungi hak kita, karena akibat dari FOMO inilah yang buat masalah investor banyak terjebak kerugian.
Karena developer penipu ini dia membuat suatu token, dipomohkan ya, digebor-geborkan bahwa proyeknya besar, akan menjadi gini, akan mengalahkan Bitcoin, ya. Ya di mana-mana proyek di setiap negara ada. Rugi kamu nggak beli sekarang karena next time tahun depan harganya bisa jadi sekian dolar. Nah, para investor tergiur lah untuk menanamkan modalnya seluruh hartanya ke token tersebut. Akhirnya apa? Itu hanya tipu daya para developer sehingga mengalami kerugian. Nah, baru tepat juga bahwa FOMO itu bisa merugikan orang atau menjebak orang. Jadi tergantung dari posisi, situasi dan kondisi, teman-teman ya. Definisi dari FOMO itu bisa menguntungkan para traders, menjadikan orang kaya mendadak atau sultan mendadak, dan bisa membuat orang menjadi gembel mendadak akibat dari FOMO. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tidak bisa diasumsikan bahwa FOMO itu selalu negatif dan tidak pula bisa diasumsikan bahwa FOMO itu positif, teman-teman ya. Tergantung kita menyikapinya ya, dan para tradernya dalam menyikapi. Kalau yang melakukan riset terlebih dahulu bahwa dia menyikapi dengan arti FOMO ini, maka dia tidak akan terjebak dengan kerugian sangat besar. Tapi yang gegabah, tidak melakukan riset, tidak melakukan analisis terlebih dahulu kripto atau saham yang dibelinya, dia langsung menelan bulat-bulat dari FOMO tersebut, maka akan menjebak dia untuk mengalami kehancuran atau salah besar dalam berinvestasi, teman-teman ya. Seperti Luna, tragedi Luna ya. Di Amerika banyak sekali orang yang seluruh harta dimasukkan dalam Luna. Pasti kemakan FOMO itu. Sebelum detik-detik dihancur ya. Kita kan nggak tahu masalah internal Luna kan. Apa masalah yang sebenarnya? Kayak kalau menurut secara garis besar ya masalah stable coin dia ya. Karena dia menyelamatkan stable coin, akhirnya Luna itu tidak bisa mempertahankan stable coin. Lantas dampak bla 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 banyak ya. Nggak bisa kita papar satu persatu ya, itu internal mereka. Tetapi secara logis ya, para investor itu digiring oleh FOMO. Seluruh tabungannya, harta-hartanya, bahkan gaji-gaji pensiunnya dimasukkan ke Luna dengan harapan dari FOMO tadi bahwa Luna akan menjadi sekian. Posisi harga 1 juta sekian, kalau uang kita ya bisa jadi seumpama 1 miliar per koin Luna. Oh, berduyun-duyun orang invest. Padahal ini ada maksud dari developer untuk kabur atau untuk menghancurkan Luna dengan alasan di hacker, dengan ini kita nggak tahu, itu masalah internal dia ya. Artinya memang FOMO bisa mengakibatkan orang atau menjerumuskan orang dalam berinvestasi baik saham maupun kripto, dan juga kebalikannya bisa membuat orang kaya mendadak akibat FOMO yang melakukan analisis ya terlebih dahulu atau riset terlebih dahulu sebelum membeli kripto ataupun saham tersebut, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau kita mendapatkan FOMO, jangan ditelan bulat-bulat ya. Jangan kita langsung telan, langsung beli, langsung borong ya. Tetap kita analisa dulu momen tepat masuk, momen tepat jual ya. Momen masuk di saat dia koreksi dalam, kalau kita yakin dengan proyeknya ya. Di saat dia terbang tinggi, kita lepas dulu sebagian aset untuk menyelamatkan modal ya. Itu yang tepat, teman-teman ya. Yang salah besar itu di boom dari bawah ketika dia koreksi, ketika dia memantul sudah cuan besar, masih diabaikan, ingin cuan lebih besar lagi, begitu dia berbalik arah, dibantingnya lagi, selesai, sangkut dalam. Ketika kita butuh dana kepepet, terpaksa kita jual dalam keadaan rugi, cut loss. Itu yang salah besar oleh para trader, namanya. Jadi tergantung trader menyikapi dari FOMO ya, pandai-pandai melakukan riset ya teman-teman ya, agar tidak makan FOMO. Nah, ini mengenai baby coin, baby doge teman-teman ya. Baby doge ini katanya FOMO bahwa dia akan pump bla 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 dengan tujuan akan mencari sangkuters ya. Banyak membeli baby doge atau memborong baby doge sehingga mereka kemakan FOMO, bisa menjadi rugi. Dan juga ada puder-puder mengatakan itu FOMO, bahkan kalian akan bisa sangkut. Itu permainan para investor untuk mencari keuntungan, mencari korban sangkuter. Dengan digadang-gadangkan akan listing di Binance segala macam, itu membuat kalian akan gila-gilaan memborong, membeli baby doge. Oh, tidak begitu. Justru kita kan mempunyai analisa. Kita masa mau beli di harga pucuk, ketika dia ngaceng-ngaceng nyawa baby doge kita langsung borong semua harta kita masukkan? Enggak. Kita cari momen yang tepat. Dan juga kita ada manajemen risiko. Ya enggak? Kita masuk di posisi harga sekian, supaya beli 3 juta.
Apakah kita harus menjadi sekian miliar baru kita lepas? Enggak. Justru kita amankan dulu modal kita. Pakai strategi kita. Kita punya analisa sendiri ya. Bagaimana cara yang tepat untuk berinvestasi untuk hold jangka panjang tanpa modal. Kita punya strategi. Ngapain kita mau konyol ya teman-teman ya. Kemakan FOMO langsung beli. Lantas kita hold keras ya. Kelewat keras akhirnya apa? Ketika dia tinggi sudah depan mata uang 200 juta, 100 juta atau 20 juta kita ambil ya. Sementara ketika dia berbalik arah, sangkut kita cut loss. Itu salah besar. Justru nggak begitu ya teman ya. Kita punya manajemen risiko, mempunyai manajemen hati, mempunyai manajemen nafsu teman ya. Itu yang kita utamakan dalam trading kripto agar kita tidak terjebak sangkut, tidak mengalami kerugian teman-teman ya. Jadi untuk masalah triknya teman-teman, bagaimana cara agar kita berinvestasi yang tepat, agar kita tidak tersangkut, agar kita tidak termakan FOMO, agar kita bisa menghold atau berinvestasi token atau koin untuk jangka panjang tanpa mengeluarkan modal kita, tanpa was-was ya teman-teman, itu bisa ikuti di kelas. Teman-teman ikut, nanti lihat di deskripsi channel saya, situ ada chat WA saya, bisa masuk grup, bisa chat pribadi, japri ya, di situ nanti akan ada trik-trik rumus-rumusnya untuk investasi cryptocurrency itu tanpa mengeluarkan modal. Justru kita tidak was-was ya, sebab investasi di kripto ini apalagi hold keras itu bisa berdampak dua kemungkinan. Bisa kita memang benar-benar kalau analisa kita tepat, kita menjadi seorang konglomerat ataupun sultan-sultan mendadak, dan bisa juga kebalikan. Ketika kita nafsu berinvestasi dalam skala besar ya, ketika dia tidak sesuai dengan harapan, kita akan jadi gembel dan bisa, banyak sekali orang menjadi stres seperti Luna. Banyak sekali orang yang stres di Amerika itu akibat hancurnya Luna teman-teman ya. Semoga kita pandai-pandai berinvestasi, pandai-pandai dalam menganalisa kripto justru, tetapi itu semua teman-teman harus didasarkan dengan ilmu ya. Pertama dapat mengendalikan hawa nafsu, kedua baru didasarkan dengan ilmu dalam menganalisa kripto ya. Dan pandai-pandai mencari atau tepat menganalisa momen tepat masuk ya membeli kripto, sehingga pandai juga untuk melepas aset di saat momen yang tepat juga. Itulah yang betul-betul trader yang menjadi pemenang teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu mengenai edukasi dan pengupasan mengenai FOMO yang selalu diasumsikan negatif. Dan dari konten inilah saya telah memaparkan bahwa FOMO itu tidak bisa diasumsikan negatif, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif bagi para trader. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.